Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, apa kabarnya? Halo para remaja, apa kabar semuanya? Anak sekolah minggu? Udah sarapan belum? Harus semangat dong. Baiklah, Tuhan kita sangat baik, amin. Tuhan kita sangat dahsyat. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan di waktu kesenangan saja kita mau katakan Tuhan kau baik. Tapi dikala kita susah sekalipun di dalam keadaan terpuruk, kita mau mengandalkan Tuhan, amin. Biarlah pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan lebih fokus lagi. Kita mau serahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan pada minggu hari ini, Tuhan terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Tuhan. Hanya Engkau yang tahu setiap hati kami. Hanya Engkau yang tahu setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau katakan Tuhan, tetap pegang tangan kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik bagi kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang kami agungkan.
sungguh lagi. Panggil dia. Panggil dia. Katakan kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih sungguh lagi. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ayo katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau
Dengarkanlah pembacaan Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan berhiaskan kekudusan di kandungan fajar, tetap tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia merumukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia merumukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di bait-Mu yang kudus, untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang minggu, sepanjang hari yang sudah kami lalui. Bagaimana kasih pemeliharaan-Mu tak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa atas setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, sebelum kami lebih jauh untuk masuk dalam penyembahan kami, lebih jauh kami dalam pujian kami, kiranya kuduskan, sucikan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan. Mungkin lewat perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini biarlah Engkau menguduskan kami, mengampuni kami, dan melayakkan kami. Sehingga puji-pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan sukacita surgawi melengkupi setiap kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh diberi kekuatan dan kesembuhan. Kami yang datang dengan penderitaan dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang datang dengan keputusasaan diberikan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, ucapan syukur kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah ibadah kami dan di hidup kami masing-masing. Kuasai kami semua sehingga semuanya boleh sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami juga memperdoa buat hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kuduskan dan sucikan mereka, layakkan mereka dalam pelayanan ini Tuhan. Mulai dari worship leader, singers, para pemain musik yang menjalankan LCD, yang mengatur monitor Tuhan, yang mengajar anak-anak sekolah minggu, yang menaikkan doa syafaat, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan secara khusus turun kepada setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ketika mereka melayani Engkau, sungguh-sungguh kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang belum tiba di tempat ini. Kalau mereka dalam perjalanan, biarlah percepat langkah mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini Bapa. Tapi kalau mereka berhalangan untuk hadir karena ada satu lain hal yang mereka tidak bisa lakukan, biarlah tetap berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau mereka bermalas-malasan dalam beribadah, biarlah kasih-Mu menegur mereka sehingga di minggu-minggu depan, di jam-jam ibadah kami, mereka boleh ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa juga kami tetap memberkati tetangga kami kiri kanan muka belakang, lingkungan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu menyertai mereka senantiasa. Jamahan-Mu ada dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka mendengar puji-pujian, hati mereka juga meluap dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Kami akan tahbiskan dan mulaikan ibadah kami ini, mulai daripada awalnya sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap ya berdiri ya. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Amin. Kasih senyumnya dong. Ya, kasih senyum. Iya. Kita angkat satu pujian. Ku yakin. Haleluya. Yakin
10 jam di sini berani nyanyi. Karena memuji nama Tuhan, amin. Semuanya setuju untuk menyenangkan hati Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita sangat dahsyat, amin. Sungguh dalam, besar kasih setianya. Saya sungguh bangga punya Allah yang hebat. Wow. Duduk kembali. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin ya. Aduh, luar biasa. Siap kasih yang terbaik untuk Tuhan? Pasti siap ya. Saya buka ruang kesaksian. Kita mau katakan dalam seminggu ini, bukan seminggu saja ya, dari dulu sampai sekarang pernyataan Tuhan sempurna bagi kita, amin. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan, Tuhan Engkau baik. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak boleh nyanyi. Anak remaja, pra-remaja boleh. Ayo jangan malu-malu. Apa perlu dipanggil? Enggak ya? Masa dipanggil sih? Anak remaja? Oh, singer dulu nyanyi, lupa. Iya, dari tadi dengar gak suara singer? Belum ya? Oh, berarti gini, singer aja dulu nyanyi ya. Setuju ya? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengar tuh, dengar gak? Ayo silakan kasih yang terbaik untuk Tuhan, silakan. Peliharaku, Kau baik.
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Oh, luar biasa. Udah dengar semuanya suaranya yang bagus kan? Iya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lewat badai cobaan, dikirain dicoba ya. Luar biasa ya. Ada lagi yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Baiklah. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik. Kau sungguh mengerti. Kami bangga punya rasa seperti Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan singar yang pada saat ini bersaksi. Kau berkati senantiasa. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga hamba-Mu Bapak Yosef Bangun untuk menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Bapa. Kau berkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Karena kami sungguh haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu berkata Kau Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku
hambanya. Aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang menuntun, yang memberi kekuatan, kesehatan. Bahkan kalau saat ini kami ada sebagaimana ada, adalah kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu, pada ibadah kami ini, kami menaikkan syukur kami karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima sembah dan puji kami. Kami telah menaikkan pujian sembah kami, kesaksian-kesaksian sebagian daripada kami, biarlah semuanya menambah hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan ketika hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau menambah-nambah iman percaya kami. Engkau menambah-nambah keyakinan kami untuk senantiasa memandang kepada Engkau, berserah kepada Engkau. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah dengan berkat yang tidak terbatas, yaitu berkat sorgawi, boleh dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga firman yang disampaikan di tengah-tengah kami membuat kami diberkati. Ada inspirasi, ada kekuatan, ada ide. Bahkan Tuhan mendorong kami untuk melakukan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah kami ya Tuhan, kuasa Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kami, mencurahkan pengertian, pemahaman, sukacita, damai, sejahtera, bahkan pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Karena hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, tapi oleh Roh itu, firman itu boleh nyata, boleh kami mengerti, dan boleh dilaksanakan, kami lakukan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga ketika kami menjadi pelaku firman, kami berkuasa. Ada kuasa yang menyertainya, karena kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menolak segala roh-roh yang mengintimidasi, roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau, yang membuat kami tidak dapat berkonsentrasi. Kami tolak dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan, nanti sampai akhirnya pemberitaan ini, kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya. Shalom. Ya, masih kurang semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala dan tim pelayanan yang memberi kepercayaan, menjadwalkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum masuk dalam firman ini, saya ada pertanyaan sederhana. Mohon disimak. Kita ini berada di gereja atau kita ini gereja? Saya ulangi, mohon disimak. Kita ini berada di gereja atau kita ini gereja? Yakin bahwa kita ini gereja? Kita ini yakin seyakin-yakinnya
Memang seringkali kita berada di ruang gereja karena ruangan ini kita nyatakan sebagai gedung gereja. Tapi gereja itu bukanlah gedungnya. Tapi orang-orang manusianya yang ada di tengah-tengah gedung ini. Yaitu saudara dan saya. Kalau kita ini kan orang Betawi. Kalau orang tahu Betawi ini saya dan kamu itu biasanya antum dan ana. Ana itu saya, antum itu Anda. Coba kita belajar ini bahasa Jakarta, bahasa Arab. Karena jangan sampai Arab kita konotasinya bukan agama Kristen loh. Agama Kristen itu duluan ada dengan agama saudara kita itu 600 tahun. 600 kira-kira berapa keturunan itu? Kalau saya Marga Bangun ini baru generasi ke-8. 400 tahun. Berarti kira-kira kalau 600 tahun itu 10 generasi. Dan kalau kita lihat di kitab kisah para rasul bahwa pada saat Petrus berkhotbah itu ada orang-orang Arab. Nah makanya ini saya sengaja mengajak pikirannya ini untuk jangan sampai loh ini Pak Bangun kira-kira apa ini yang mendorong untuk sampai belajar bahasa Arab, bukan seperti itu. Untuk kita tidak alergi. Berarti kalau bahasa Arabnya tadi, ana gereja, antum gereja. Coba tunjuk diri sendiri, ana gereja, antum gereja. Sebelahnya. Ya, anak gereja, antum gereja. Ya, biar sedikit seger. Nah, gereja itu kan artinya kenapa kita tidak menyatakan bahwa itu berbicara tentang gedung? Karena itu berasal dari kata eklesia. Orang yang dipanggil dari kehidupannya yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dilayakkan, yang dipanggil dari kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan baru, yaitu dalam kehidupan Kristus. Jangan katakan, waduh bagaimana saya dipanggil, orang kakek saya udah Kristen. Ini yang seringkali pemahaman membuat kita itu tadi, keberadaan kita sebagai Kristen, kita bingung. Karena kita tidak pernah merasa dipanggil. Jadi hanya secara alami. Orang bapak saya Kristen, kakek saya Kristen, ayahnya lagi Kristen, ya saya jadi Kristen. Ya sehingga pemahaman yang tadi itu kita menganggap bahwa kekristenan itu berbicara tentang gedung, bukan berbicara tentang manusianya. Mengapa saya katakan begitu? Ini sebagai pengantarnya. Akhir-akhir ini saya tergetuk, tersinggung. Bagaimana tentang nama-nama yang saya anggap itu semuanya adalah orang percaya. Yang saya tahu bahwa orang percaya yang kita tadi sebutkan gereja itu ada yang namanya gereja universal. Gereja universal. Semuanya kita di seluruh dunia ini diikat dalam suatu gereja yang namanya gereja universal. Kemudian di bawahnya ada yang namanya gereja lokal seperti kita ini. GKTI, 5 roti, 2 ikan, Sungai Tiram. Itu gereja lokalnya. Tapi yang saya mau katakan yang tadi saya bilang saya terusik, ya ini ketemu nih kalimatnya terusik, tentang bagaimana seharusnya keberadaan tentang orang percaya ketika berinteraksi satu dengan yang lain. Coba kalau misalnya orang percaya makin banyak dalam satu wilayah, apa yang menjadi keyakinan Bapak Ibu? Keadaannya semakin aman? Keadaannya semakin damai, keadaannya semakin tenteram, keadaannya semakin sukacita,
keadaannya semakin diberkati, itu adalah idealnya yang seharusnya terjadi. Tetapi bagaimana itu yang tadi saya bilang, saya terusik dengan beberapa nama. Ada yang namanya Joshua Huta Barat, ada lagi yang namanya Freddy Sambo, ada lagi Eliezer ya dari Manado sana. Kemudian ada lagi David. David itu seorang polisi yang datang ke ngantarkannya mayatnya Joshua ke Jambi sana, tapi dia yang datang masuk ke dalam rumah tidak pakai sepatu, tidak buka sepatu, lalu menyuruh keluarga ini tutup semua jendela, tutup semua hordeng, tidak boleh buka jenazah, dan seterusnya. Itu namanya David, itu dari Polda Metro Jaya. Tadinya saya mencari tahu, bahkan Selasa yang lalu saya belum ketemu. Saya bilang, Sambo ini agamanya apa sih? Kalau dari namanya tadi itu, dia itu berasal dari Indonesia bagian timur sana. Tepatnya dia Toraja. Walaupun dia berada di Sulawesi Selatan lahirnya. Itu kan Toraja itu Sulawesi Selatan agak ke atas. Nah, belum ketemu, tapi itulah. Ketika saya melakukan perenungan, ketemunya dari mana? Rupanya dia sudah diberkati dengan orang yang lain. Bukan dengan istri yang namanya PC itu. Rupanya dia punya istri baru. Tapi polisi juga. Tadinya saya agak ragu gitu, tapi ketika diwawancarai dalam suatu acara televisi, dia mengatakan menyesal. AKP Rita Yuliana menyesal menikah dengan Freddy Sambo. Saya pernah diancam dibunuh, ditakut-takutin, tapi yang penting dia itu katanya mau menikah dengan FS ini karena diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Dan menurut pengacara dari Huta Barat yang marganya Simajuntak, bilang begini, dia diberkati oleh seorang pendeta yang besar. Wih, makin kaget lagi saya. Tidak disebutkan nama pendetanya di siapa, tapi diberkati oleh pendeta besar. Nah, saya pikir, ampun, inilah gereja-gereja tadi. Dari nama-nama yang kita sebutkan ini tadi, itu berbicara tentang gereja. Karena tadi kita sepakat bahwa gereja itu berbicara tentang manusia, bukan gedung. Nah, lalu pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau berinteraksi orang Kristen makin banyak? Sekarang Kapolri ini Kristen loh. Sudah sangat lama. Sangat kita rindu-rindukan bagaimana orang percaya Tuhan Yesus memimpin bidang keamanan yaitu Kapolri, sehingga kita berharap banyak anak-anak kita ini yang semangat, dipicu. Kemarin saya tahu beberapa anggota kita yang mendaftar di sana. Ya ternyata selentingan tadi yang harus bayar, harus punya koneksi dan lain-lain. Aduh, tidak berubah dari pejabat-pejabat sebelumnya yang bukan seorang percaya. Nah, lalu bagaimana? Kita berbicara tadi tentang ideal. Ideal artinya apa yang bagus, apa yang enak, apa yang didengar di telinga oleh enak, hati kita merasa nyaman. Itu namanya ideal. Untuk ideal ini apa sih? Interaksi dengan orang percaya, saya dengan saudara. Saudara dengan saudara, bersama anak. Aduh, kalau kami di rumah, itu namanya berselisih paham. Saya dengan mamanya, mamanya dengan anak-anak, saya dengan anak-anak, kadang-kadang kelompokan, saya dengan istri, ini dengan anak. Saya pikir, ini padahal semuanya ini adalah bukan hanya orang-orang percaya sembarangan, tapi orang-orang percaya yang dipilih, yang seharusnya kita dapat menahan diri dan sikap perilaku kita mencerminkan sebagai orang-orang percaya.
Nah, saya merenungkan membaca di kitab suci ini. Apa sih sebenarnya syaratnya? Agar apa yang menjadi ideal sebagai orang percaya ketika berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain, saya ketemukan ada minimal 2. Ada berapa? Ada 2. Nah, kita akan baca ini, tapi saya beritahu dulu, nanti saya akan tanyakan yang 2 itu di mana ayatnya. Yang pertama yaitu mengenakan yang namanya perlengkapan rohani. Coba semuanya katakan, 1, mengenakan, kurang semangat. Itu 1, nanti kita akan baca dari firman Tuhan apa yang disebut mengenakan perlengkapan rohani. Kemudian yang kedua, berdoa. Tanpa kita melakukan hal yang 2 ini, yaitu dengan mengenakan perlengkapan rohani dan berdoa, maka interaksi kita satu dengan yang lain akan menghasilkan apa yang disebut namanya tragedi Brigadir Joshua. Jangan heran, apakah Eliezer itu bermusuhan dengan Joshua? Sahabat malah. Sahabat satu dengan yang lain, semakan, sepenanggungan karena mereka itu satu tanggung jawab sebagai pengawal, sebagai supir, sebagai ajudan. Apa yang dimakan oleh si A dimakan oleh si B, bahkan kadang-kadang tempatnya pun sama. Begitu juga dengan yang lain, nama-nama yang saya sebutkan tadi itu. Seperti AKP Rita Juliana, sebelumnya dia sudah cerai rupanya, begitu dia cerai, kawin lagi dengan Freddy Sambo. Diberkati lagi di gereja. Dengan alasannya bahwa sudah tidak layak dan tidak sepaham dengan istrinya yang PC. Bagaimana ceritanya? Orang yang seorang jenderal, menurut aturan kepolisian saja tidak bisa dilakukan seperti itu. Tapi ternyata itu menjadi fakta. Kenapa semua ini terjadi? Bukan karena satu dengan yang lain tadi. Kita pada prinsipnya ketika kita berhubungan, kita tahu bahwa kita adalah satu percaya. Satu orang percaya diikat dalam satu kasih persaudaraan, yaitu kasih Yesus. Tapi pemahaman hanya sampai begitu, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita akan menjadi kuat apabila kita mengenakan perlengkapan rohani. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayatnya ayat yang ke-10, nanti sampai ayat yang ke-20. Coba dimonitor deh biar kita bisa baca. Saya juga bisa baca tanpa menggunakan kacamata. Ya. Saya baca ayat yang ke-10 dan ayat genap berikutnya. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-11 dan ayat ganjil berikutnya. Kita akan baca secara berganti-gantian. Dengan judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan.
Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Nah, dari Saripati, saya dalam perundungannya itu mendapat, oh iya ya, judul perikopnya tadi itu adalah perlengkapan rohani. Dan itu dimulai dari ayat yang ke-10 tadi. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata akhirnya ini adalah kebalikan dari awal. Kalau akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ini berarti awalnya. Di dalam hidup kita tidak memahami, awalnya menjadi lemah. Tapi Tuhan mau bahwa hari lepas hari kita ini diperbaharui, diperbarui, diberi kekuatan, diberi hikmat, iman percaya kita membuat kita menjadi kuat. Katakan, saya menjadi kuat. Dan itu pada akhirnya loh. Tuhan mau akhir dari segala-galanya itu, Tuhan mau saudara menjadi kuat. Berarti sebelumnya kita menjadi mengapa lemah? Apakah kita lemah karena dibuat oleh orang lain? Bukan. Apakah kita lemah karena sikap anak-anak kita? Ternyata bukan. Apakah kita lemah karena hubungan suami istri yang tidak saling mengerti? Kita menjadi lemah karena usaha kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam perjuangan. Ternyata bukan itu. Karena dalam bacaan kita dikatakan tadi bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging. Ini yang membuat kesimpulan kita bahwa segala yang masih punya darah dan daging, jangan katakan dan jangan pernah anggap dia sebagai musuh. Makanya kita tadi berbicara Joshua dengan Eliezer itu teman. Tapi apa yang terjadi? Tembakan yang nyuruh, menurut keterangan yang sekarang yang menyuruh adalah orang Kristen menyuruh orang Kristen untuk menembak orang Kristen. Lalu rame. Kesaksiannya udah kacau-kacau. Di situ ada satu nama yang mengusik saya, namanya Maruf, Kuat Maruf. Dari namanya kan kita tahu dia orang Bogor. Rupanya dia yang konon katanya itu sering lapor ke Sambo. Begini-begini karena dia ada semacam sirik terhadap Joshua yang diberi perhatian khusus oleh keluarga Predi. Ya udah masuklah. Tapi dia itu tadi musuh-musuh kita yang bukan dan darah daging ini rupanya adalah sesuatu yang bersifat jamak. Bersifat jamak. Bukan satu. Coba lihat ayat 12. Ya coba kita baca karena perjuangan kita. Ayat yang ke-12 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita darat dan udara. Roh-roh jahat di udara. Kemudian ada orang-orang kuat, bukanlah, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Semuanya kalau saya lihat dari kaidah bahasa Indonesia, semuanya dalam bentuk jamak plural. Pemerintah, satu aja pemerintah sudah mengerikan. Pemerintah berarti banyak pemerintah. Penguasa, ya selain daripada pemerintah ada orang kaya, ada politikus, ada orang yang menjadi pengacara, itu adalah penguasa-penguasa. Kemudian penghulu dunia yang gelap ini. Ada dukun-dukun, aduh itu saya yakin sekarang ini berseliweran sekarang ini. Kalau bukan keluarganya entah siapa itu yang berhubungan dengan yang tadi itu penghulu dunia yang gelap ini. Kenapa? Sekarang ini yang dinyatakan tersangka, terlibat dan diperiksa oleh Mabes Polri itu ada 97. 97 orang. Saya pingin tahu itu Polsek Tanjung Priuk ini yang di Gorontalo itu ada enggak 97 orang anggotanya? Saya yakin enggak ada. Jadi 97 itu satu kompi loh. Dan pangkat yang terlibat itu mulai dari Inspektur Jenderal bintang 2 sampai Barada. Barada Eliezer itu kan Barada itu berarti dari tingkat yang ketiga di polisi ini kan yang pertama bintang 4 yaitu Kapolri, kemudian bintang 3 Komjen, kemudian bintang 2 Inspektur Jenderal, dan yang paling rendah Barada. Yang terlibat itu dari segi kepangkatannya itu adalah orang yang ketiga, tingkat yang ketiga dari 19 terlibat sampai yang di bawah. Luar biasa. Ini adalah suatu situasi yang digerakkan oleh tadi itu, melawan pemerintah-pemerintah. Ini kan bukan satu orang, pemerintah-pemerintah siapa yang ini di sana, ada yang bilang katanya kartel, ada yang bilang katanya mafia, ada yang bilang penguasa-penguasa pertambangan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sekarang ini beredar kabar-kabar yang membuat kita menjadi bingung. Di belakang rumahnya ada, kemarin itu saya lihat di belakang rumahnya ada bunker. Bunker itu kita kira-kira semacam timbunan atau bak yang digunakan di bawah rumah untuk menimbun barang. Ada beredar katanya duitnya 900 miliar. Saya membayangkan duit 900 miliar itu bingung. Akhirnya dibantah bahwa yang 900 miliar itu tidak ada. Rupanya yang dibuatkan gambarnya itu adalah penangkapan dari uang palsu di Amerika. Penangkapan uang palsu di Amerika itu dijadikan di Indonesia sehingga heboh. Tujuannya apa? Agar semua orang menyerang polisi. Sekarang ini kalau saya keluar beberapa hari ini di jalanan tidak ada polisi. Ada yang bilang takut disambokan katanya. Waduh, jadi ngeri. Padahal saudara dan saya ini keamanan ini butuh polisi. Dan bukan darah dan daging, jangan sampai nanti ketemu dulu. Ada, ini anak buahnya ini, timpuk. Apalagi beredar lagi itu yang namanya daftar-daftar yang terlibat, itu orang-orang Bataknya, itu luar biasa banyaknya. Termasuk Kapolda Sumatera Utara. Kemudian sekarang Kapolda di Jawa Timur, Niko Afinto namanya, itu kan marganya karo-karo. Iya, itu marganya karo-karo. Sengaja dibuatkan orang-orang yang ini, ada orang-orang tertentu yang memang karena tadi itu mereka melihat, apalagi Sambo ini, kalau kita baca secara teliti ini akan diproyeksikan, direncanakan menjadi Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo yang sekarang. Jadi nanti yang dari Katolik ke Kristen. Terjadi seperti ini. Dan tadi mereka nggak percaya bahwa ini adalah perorangan. Tapi ini tadi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa
penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat apa yang ada di udara dimanfaatkan semuanya tadi itu jadi serba tidak menentu. Inilah yang terjadi, yang saya harap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan dikatakan di sini kita harus mengenakan, ya lanjut 6 ke 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada jalan keluar yang diberikan Tuhan. Tuhan menyediakan perlengkapan senjata Allah. Kalau senjata dunia, aduh bagaimana kita mendapatkan pistol. Begitu bawa pistol langsung ditangkap polisi. Dianggap kita melakukan atau menggunakan senjata secara ilegal. Tapi di sini kita disuruh mengambil perlengkapan senjata Allah. Inilah yang pertama. Apakah itu? Ayat yang ke-14, lanjutkan. Nah ini kita harus tahu nih. Jadi berdirilah tegap, berikatkan kebenaran dan berjajirahkan keadilan. Kalau baju jirah kita tahu. Baju jirah itu yang dipakai oleh tentara ketika dia maju di dalam peperangan, kemudian dipanah atau ditombak, maka dia akan mendapatkan perlindungan ketika dia menggunakan baju jirah. Itu kalau secara fisik, tapi di sini Tuhan bilang bahwa kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Keadilan ini kalau secara sederhana itu artinya kasih. Lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau senang orang lain lakukan kepadamu. Jangan lakukan kepada orang lain apabila kamu tidak menyukainya. Dan jangan lakukan kepada orang lain apabila kamu tahu orang itu tidak akan menyukainya. Yang intisari daripada kasih itu. Nah lanjut ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu berbicara tentang sepatu. Sepatu ini berbicara tentang berjalan. Jadi kita kalau menjadi kuat harus mau rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Seringkali Injil yang dibawa itu adalah Injil yang bertanda tanya. Bagaimana tidak tanda tanya? Sudah punya istri, punya anak, lah dia minta untuk dinikahkan lagi secara sah, diberkati di gereja, diberkati juga. Bagaimana kita sebutkan itu Injil damai sejahtera. Itu mah Injil kepentingan namanya. Comot sana, comot sini sesuai dengan keperluannya. Tapi yang dimaksud ini berkasutkan ketika kita rela memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kembali lagi perisai tadi itu, iman kita. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi serangan apapun, sejahat apapun serangannya, kita akan bisa padamkan itu dengan perisai iman. Ya lanjut, 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang kita untuk berperang. Pedang di sini bercerita tentang roh. Tapi dibuatkan situ pedang bukan dalam bentuk fisik. Jangan kita berkata bahwa dengan keadaan semakin tidak baik, saya menjadi kuat, saya gunakan pedang. Bukan itu yang dimasukkan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau minggu lalu kita diajarkan tuh rajin baca firman Tuhan. Setiap hari kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi kuat dan sebagaikan ketopong. Terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman, ketopong yang membuat kita terproteksi, terlindungi dengan baik. Yaitu firman Tuhan yang berkuasa itu ada di dalam hidup kita. 18.
Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat yang ke-19, karena ini satu paket. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi yang kedua tadi kita sepakat bahwa selain melakukan perlengkapan rohani, kita harus berdoa. Saya percaya saudara ada jam-jam doanya, bahkan di dalam tarikan napas kita ini. Ini sedikit berpuisi, tarikan napasku ini adalah doa. Setiap kita melakukan sesuatu dan ingat sesuatu, kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Berdoa tidak harus berlutut, melipat tangan, tutup mata, dan melakukan ritual yang khusus ketika kita berjalan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan. Itu adalah bagian dari komunikasi. Karena doa itu artinya komunikasi. Jadi dalam hidupmu ini apa yang terjadi? Suka, cita, duka cita, kebahagiaan, kesengsaraan, bahkan ketika kita sakit, tetap mengadakan hubungan dengan Tuhan. Doa menjadi sikap hidup kita. Mengapa doa ini? Saya coba cari tahu. Apa sih doa ini? Coba Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, coba lihat di Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-9 dan ke-10, coba Mido. Ini sebagai bagian dari terakhir, karena tadi kita dua, yang satunya sudah. Ini yang terakhir tentang doa ini. Ya, ayat Yohanes ayat yang ke-17, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama ayat ke-9 dulu, pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan untuk saudara sesaat dia ke sorga. Ini ketika Yesus katakan sebelum dia ditangkap. Kalau kita lihat pada perikop berikutnya ini tidak lama lagi Tuhan Yesus akan ditangkap. Tapi anehnya, bukan anehnya ya, bukan aneh, ini luar biasa. Luar biasanya firman Tuhan. Tuhan Yesus secara spesial, secara khusus mendoakan murid-muridnya dan setiap orang yang percaya kepada firman-Ku, kepada kata Tuhan. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, berarti saudara ikut di dalam doanya Tuhan Yesus. Ini yang saya bilang tadi, aduh kita sudah doakan, kenapa ya secara khusus didoakan? Tuhan tahu apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Setiap gereja, mohon maaf ini, gereja ada beberapa yang merasa benar sendiri. Sudah tidak mau dengan bekerja sama dengan orang lain. Ini gereja bukan organisasinya loh ya, manusianya. Sudah bukan mendirikan kerajaannya Tuhan Yesus, tapi kerajaan dirinya. Apalagi kalau dia punya duit. Yang punya duit ini, dia menghidupkan pelayanan yang satu, mematikan pelayanan yang 7. Paham ya maksud saya? Paham atau tidak? Ngomong aja. Ya, dia punya duit. Dipakai orang, pakai pelayan. Siapa yang mau dia memenuhi syarat atau tidak itu no problem. Kalau perlu dia adakan kekacauan di masyarakat. Ya seperti tadi karena digerakkan oleh pemerintah-pemerintah. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa, dia dekat dengan penguasa semua maunya. Apalagi kalau orang tuanya, kakeknya penguasa. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi rupanya Tuhan Yesus tahu pada akhir zaman ini akan terjadi seperti itu. Makanya Tuhan Yesus berdoa.
Ayat yang ke-9-nya tadi Mido. 17, 9. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa, Tuhan Yesus berdoa untuk saudara. Berdoa untuk saya. Berdoa untuk semuanya. Bukan untuk dunia ini. Tapi aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Kita ada milik Yesus sama dengan milik Allah. Tapi doa secara khusus tadi. Makanya saya pikir, waduh, Tuhan Yesus itu karena Dia Tuhan. Dia tidak hanya terjadi, dia tidak hanya tahu apa yang terjadi pada zaman Dia bersama dengan murid-muridnya. Tapi karena Dia Allah, Dia tahu apa yang terjadi sampai akhir zaman. Tidak luput. Yakinlah, percayalah, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara tidak luput dari pengetahuan dan pantauan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tadi dia bilang harus memang kuat. Kita harus mengenakan bukan perlengkapan perlengkapan dunia ini. Jangan ketika kita dihina, ketika kita ditekan, waduh asah golok lah. Ya itu kan perlengkapan dunia kan. Ada pedang lah, bikin panah lah, dan lain-lain. Tapi kita lebih mengutamakan perlengkapan rohani. Karena dengan perlengkapan rohani kita menjadi kuat. Dan yang kedua, sebagai kesimpulannya, kita harus banyak berdoa. Jangan heran, tekanan-tekanan, situasi-situasi yang tidak menentu, itu adalah sarana kita untuk semakin banyak berdoa, mendorong kita untuk berkewajiban, berkeyakinan bahwa ini tanggung jawab saya untuk mendoakan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.